Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fihi, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyat anhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita curahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, ya, di mana sahabat-sahabat atau kawan-kawan kita yang lain diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dicabutnya sementara nikmat sehat tersebut, sehingga kita bisa menghadiri, ya, bisa meluangkan waktu sehat kita ke dalam majelis-majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam muqaddimah yang ana sampaikan tadi. Majtama'a qaumun, ya, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, ya. Untuk apa? Yatluna kitabullah, untuk membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa yatadarasunahu, dan saling mempelajari, ya. Meskipun kita membahas sirah nabawiyah, kita saling mempelajari bagaimana napak tilas kehidupan qudwatun hasanah kita, ya. Contoh terbaik kita, uswatun hasanah kita bagi seluruh kaum yang mengaku dirinya sebagai muslim. Itu kita bahas sirahnya, bahas napak tilas kehidupannya. Itu termasuk dalam orang-orang yang mempelajari ilmu. Bainahum illa, ya, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, ya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ini enggak mungkin berbohong Rasulullah. Kalau kita lihat di jalan raya huru-hara, ya, klakson di mana-mana, motor, mobil, luar biasa. Kita agak akan mendapatkan ketenangan selain di majelis-majelis ilmu. Di majelis ilmu kita tidak ingat masalah apapun. Yang hanya kita ingat adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ilmu kita mendapatkan sakinah, ketenangan, ya. Meskipun cuma sementara, ya. Kadang kalau pulang ke rumah ingat lagi huru-hara, huruf pikuk, ya. Yang beras tinggal berapa liter, yang uang sisa berapa. Tapi di majelis ilmu Rasulullah mengatakan akan mendapatkan sakinah. Itu adalah kepastian. Kemudian bukan hanya itu saja. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Dan mereka yang datang ke majelis ilmu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan mereka akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menaungi orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu rahmat, siapa yang bisa mencabut rahmat tersebut? Bahkan kita masuk surga itu karena amal kita atau karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Kalau orang yang sudah sadar dirinya butuh tentang ilmu, haus tentang ilmu, mereka akan berjalan ke majelis ilmu meskipun dengan merangkak.
Karena di majelis ilmu ini dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gak cukup sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaffathumul malaikah, mereka akan dilingkupi para malaikat. Jadi di majelis ilmu ini para malaikat itu juga ikut turun menaungi kita. Yang kita lihat datang hanya beberapa orang, akan tapi yang kita nggak bisa lihat. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayapnya, menaungi kita, ikut duduk. Karena di sini yatluna kitabullah, dibacakan kitabullah dan saling mempelajari ilmu-ilmu syariat. Ini adalah majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa khaffathumul malaikah, dan malaikat itu melingkupi orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan yang paling luar biasa adalah Allah akan menyebut mereka yang datang di majelis ilmu ya di sisi para makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk-makhluk yang Allah muliakan, para rasul, para anbiya, para salihin, itu nama-nama orang yang datang ke majelis ilmu itu disebut oleh Allah di sisi mereka. Jadi nama kita dikenal oleh orang makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat masyhur. Hadis ini banyak disampaikan oleh para dai, oleh para ustadz, oleh para masyayikh. Akan tetapi kesadaran kita, iman kita yang naik turun seperti permainan roller coaster ya. Yang kadang kalau naik majelis ilmunya banyak, kadang kalau turun ya majelis ilmunya yang datang sedikit. Allah Subhanahu wa taala tidak rugi, Nabi Muhammad tidak rugi ya. Para penyampaiannya, para ustadznya nggak rugi sama sekali. Justru orang-orang yang tidak datang ke majelis ilmu itulah adalah orang-orang yang merugi. Bahkan kita tertidur di majelis ilmu pun didapatkan olehnya pahala menuntut ilmu. Ini adalah muqaddimah tasji' ya, supaya kita semangat dalam datang ke majelis ilmu. Majelis ilmu apapun yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan As-Sunnah, yang mengajarkan ilmu-ilmu syariat yang tidak melenceng ya kepada hal-hal yang berbau syirik ya, itu kita datangi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada kesempatan kali ini laula ma akhtatu, kalau saya tidak salah, itu adalah kelahiran dan gambaran ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena kita sudah sampai ke pembahasan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Setelah meninggalnya Rasul, di pertemuan sebelumnya kita bahas bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh kaum muslimin. Perbedaan pendapat dari sahabat Ansar dan Muhajirin disudahi dengan dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya As-Siddiqul Akbar, sebagai khalifah. Ya. Kita harus tahu bagaimana sih ya gambaran kelahiran Abu Bakar As-Siddiq yang disebut sebagai Khalifatur Rasulillah, khalifahnya Rasulullah. Setelah zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum tidak disebut dengan khalifah, kan tapi disebut sebagai Amirul Mukminin ya. Karena ini pengganti langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut Khalifatu Rasulullah. Kan tapi ketika zaman Umar diganti Amir Mukminin. Ya. Saya amirnya, kata Umar, kalian mukminin, orang-orang beriman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, ya, kelahiran beliau, kita flashback sedikit. Abu Bakar lahir dengan nama Abdul Ka'bah sebenarnya.
Kan tapi oleh Rasulullah SAW diganti namanya sebagai Abdullah. Bernama Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sementara ibunya beliau bernama Ummul Khair. Ummul Khair. Ya. Sebetulnya bernama Salma binti Sakhar. Jika nasab Abu Bakar dari bapaknya ditarik ke atas, ini bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab. Lahir di Makkah sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Ada yang mengatakan 2 tahun 1 bulan, ada yang mengatakan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Lebih tua Rasulullah SAW 2 tahun. Ya sekitar 2 tahunan. Kemudian di situ bisa diketahui bahwa Abu Bakar lebih muda 2,5 tahunan dibanding Rasulullah SAW. Abu Bakar ini lahir dari keluarga pedagang yang kaya raya. Jadi Abu Bakar itu kaya. Dari keluarganya juga sudah kaya, saudagar. Ya. Hal itu mempengaruhi kehidupan pribadi beliau, radhiyallahu taala anhum, sehingga kelak dewasanya beliau menjadi pedagang yang sukses. Bagaimana nggak sukses? Melihat budak disiksa, dibeli, dimerdekakan. Melihat budak dibeli, dimerdekakan. Setelah merdeka terserah. Antum mau Islam, antum nggak mau Islam, silahkan. Ya. Tidak ada paksaan. Para budak-budak itu melihat kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, maka otomatis mereka memeluk agama Islam. Jadi nggak kaget, Abu Bakar itu gampang mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak, karena memang berasal dari keluarga pedagang yang kaya raya. Kemudian keluarga beliau juga, keluarga berada, juga membuat Abu Bakar menjadi pribadi yang terpelajar. Abu Bakar ini adalah dari golongan keluarga-keluarga yang tidak pernah berperang. Keluarga-keluarga yang baik lah. Ya, beda dengan kabilah-kabilah yang lain. Kabilah-kabilah Quraisy yang lain itu hobinya berperang. Nah, tapi kalau Abu Bakar ini memang dari keluarga, kalau bahasa modernnya berpendidikan. Kemudian ia kerap kali pergi ke luar Mekkah, ke Yaman, Syam, dan tempat lain. Untuk apa? Tujuan berdagang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada informasi yang memadai yang sampai kepada kita mengenai, jadi yang sampai informasi kepada kita ini jarang ada yang detail menjelaskan bagaimana masa kecil dan masa remajanya Abu Bakar As-Siddiq. Kita bisa cek di kitab apapun, kitab sirah apapun, itu jarang ada. Mungkin ada tapi sedikit yang menceritakan secara detail bagaimana masa kecil dan dewasanya Abu Bakar As-Siddiq. Namun demikian, sebagaimana diketahui pada saat itu masyarakat Arab tengah berada di zaman jahiliyah. Ya. Jadi lahirnya Rasulullah, lahirnya Abu Bakar, bahkan sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, orang-orang Arab jahiliyah itu sudah berada di zaman jahiliyah. Kemudian di mana mereka menyembah berhala. Abu Bakar pun juga diajarkan untuk menyembah berhala sejak kecil. Tapi ingat, Abu Bakar tidak pernah berniat bahkan mau menyembahnya. Dalam artian ya disuruh-suruh aja, ikut-ikutan aja. Namanya juga anak kecil. Ya. Ngelihat bapaknya, ngelihat ininya nyembah, ya udah ikutan nyembah. Ya. Kemudian pernah suatu hari Abu Bakar As-Siddiq meminta makanan dan pakaian kepada berhala. Tentu saja yang namanya anak kecil polos lillahi ta'ala. Ya. Minta makanan, minta pakaian kepada berhala.
yang berhala tersebut ya kalau jatuh ya ke senggol orang, jatuh pecah, nggak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana nggak bisa menyelamatkan dirinya, bisa memberikan kepada orang itu sesuatu yang bermanfaat? Ini kecerdasan dari Abu Bakar. Tentu saja berhala itu tidak mengkabulkan permintaannya karena kesabarannya habis. Abu Bakar mengangkat batu berhala tersebut dan mengancam batu tersebut. Ya namanya anak kecil, Arab lagi, ya kan? Saya dulu punya guru ya di zaman SD, kalau udah ngelihat anak tepok jidat. Aduh, aneh mending anaknya orang pendatang daripada anak Arab satu. 100 anak pendatang itu lebih baik daripada saya punya murid Arab satu. Nakalnya luar biasa. Nah ini Abu Bakar ini kesel. Saya udah minta, kamu ini Tuhan saya, kamu ini katanya Tuhan. Saya minta baju, saya minta makanan, nggak kamu kasih. Ya, diangkat itu batu, ya. Kemudian mengancam berhala tersebut, kamu bukanlah Tuhan kalau tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Seketika berhala tersebut dipukul dengan batu hingga hancur, maka sejak saat itu masih kecil, Abu Bakar As-Siddiq tidak lagi menyembah berhala. Sampai baligh, sampai beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi dari kecil, Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai keyakinan yang salimah, yang selamat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai masa remaja Abu Bakar As-Siddiq itu berdagang dengan sukses, ya. Memperoleh keuntungan yang namanya dagang sukses ya otomatis ya, keuntungannya luar biasa Abu Bakar itu. Bahkan di usia yang masih muda Abu Bakar menikah dengan perempuan yang bernama Qutailah bintu Abdul Uzza. Dari perkawinan ini dengan Qutailah Abu Bakar memiliki 2 anak, yaitu Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma, ya. Kemudian nama, julukan dan gelar. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai sebelum masuk Islam adalah nama beliau Abdul Ka'bah, ya, seperti yang Anda ucapkan tadi. Akan tapi ketika masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berbagai riwayat lebih mengenal nama Abu Bakar As-Siddiq, karena banyak kelebihan yang dimiliki oleh beliau. Tapi nama aslinya adalah Abdullah. Kan tapi dengan berkembangnya, dengan sejarahnya yang bagaimana beliau membela Rasul, bagaimana beliau membenarkan Isra dan Mi'raj, dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq dan dikenal sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang berpendapat bahwa nama Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Atiq. Atiq. Mungkin nama ini dinisbatkan kepada Ka'bah. Ka'bah yang lain yaitu Baitul Atiq. Ada sejarah tersendiri terkait dengan nama Atiq ini. Jadi sebelumnya ibu Abu Bakar tidak pernah memiliki anak laki-laki. Jadi sejarahnya ibu dari Abu Bakar tidak pernah mempunyai anak laki-laki. Kemudian ibunya bernazar jika ia melahirkan anak laki-laki maka akan diberi nama Abdul Ka'bah. Kemudian dan disedekahkan kepada Ka'bah. Betul saja, anak yang dinanti-nanti lahir setelah tumbuh besar, anak tersebut diberi nama Atiq yang dibebaskan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masa kelahiran dan sedikit kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq di masa dewasanya beliau radhiyallahu taala anhum. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
beliau mempunyai banyak lakop seperti yang kita bahas. Seperti yang kita bahas, lakopnya banyak. Beliau dijuluki Al-Atiq, ya, dan As-Siddiq. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan beliau dijuluki Atiq karena beliau tampan. Sebagian mengatakan karena beliau berwajah cerah. Pendapat lain mengatakan karena beliau selalu terdepan dalam kebaikan. Apapun kebaikannya, Abu Bakar yang ada di depan duluan. Sebagian juga mengatakan bahwa ibu beliau awalnya tidak kunjung hamil. Ketika ibunya hamil, maka ibunya berdoa, Allahumma in hada atikuka minal maut fahibhuli. Ini adalah doanya ibunya Abu Bakar. Ya Allah, jika anak ini engkau bebaskan dari maut, maksudnya lahir laki-laki, enggak perempuan lagi, maka aku akan hadiahkanlah kepadaku. Dalam pendapat yang lain, ya, sedangkan julukan As-Siddiq didapat karena beliau membenarkan kabar Nabi Muhammad SAW dengan kepercayaan yang sangat tinggi, tanpa adanya pertanyaan. Ketika Rasulullah nubbi'a, ya, diangkat menjadi nabi dengan apa? Beda loh ya. Nubbi'a dan ursila. Diangkat menjadi nabi dengan iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu nubbi'a. Wa ursila dengan surat Muzammil wala mudaththir. Muzammil, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir, ya. Itu menjadi rasul. Kemudian, dan beliau mempunyai kepercayaan sangat tinggi sebagaimana ketika pagi hari setelah malam Isra dan Mi'raj, ya, orang-orang kafir berkata kepadanya, teman kamu Muhammad mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Nah, ini kalau kita aja, umpamanya Anda mengatakan kepada antum sekalian, tadi malam saya pergi ke Mekah, kemudian paginya sudah sampai ke Jakarta lagi. Percaya? Dalam waktu satu malam tanpa ada pesawat? Nggak mungkin. Hanya orang gila yang percaya seperti ini. Akan tapi ini Rasul mempunyai mukjizat. Kemudian beliau menjawab, in kana qala faqad shadaq. Kalau Muhammad yang mengatakan hal tersebut, maka itu benar, kata Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa adanya pikir ulang Abu Bakar As-Siddiq ini. Jika ia berkata demikian, maka itu akan benar. Kaget masyarakat Quraisy. Ini Abu Bakar yang mengatakan seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebut beliau sebagai As-Siddiq. Jadi gelar As-Siddiq ini gak main-main. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar di dalam surat Az-Zumar ayat ke-33. Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bisidqin wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan orang yang membenarkannya, siapa? Abu Bakar. Maka mereka itulah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapapun yang melecehkan para sahabat, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka sesat, bisa-bisa kafir, ya. Bisa-bisa kafir, ya. Karena mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak main-main, ya. Ujian mereka hidup bersama Rasul, perjuangan mereka hidup bersama Rasul, peperangan mereka bersama Rasul, hidup nyawa mereka berikan kepada Islam dan Rasulullah.
kemudian ada makhluk baru ya, muncul mengatakan, oh sahabat itu yang seharusnya jadi khalifah itu Ali. Ini makhluk-makhluk kurang ajar ya, yang tidak tahu ya, keutamaan-keutamaan dari Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri fisik dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang Arab yang berkulit putih, bertubuh kurus. Tubuhnya kurus, bukan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak terlalu kurus dan enggak terlalu gemuk, enggak terlalu tinggi dan enggak terlalu pendek, dan tidak seperti Umar bin Khattab ya. Ali bin Abi Thalib tubuhnya kurus ya. Berambut yang lebat ya, ini memang gen-gen Arab memang seperti itu. Tampak kurus wajahnya, cekung ya, tirus bahasa sekarang ya. Dahinya muncul, maksudnya dahinya agak ke ya, anak agak kurang sopan kalau ngomong seperti itu. Ya pokoknya anak pilih dengan kalimat yang sopan aja. Dahinya agak muncul dan ia sering memakai hina atau khatam. Tahu hina? Hina. Iya. Jadi itu ke ciri-ciri fisik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau itu selalu memakai baju, bajunya itu selalu turun dari pinggangnya karena terlalu kurus ya. Kemudian ada muncul hadis dari Rasulullah SAW, ma asfala minal ka'bain min izaruka fa finnar. Apa saja yang melebihi dari kedua mata kakimu, maka itu akan menyeretmu ke dalam api neraka. Abu Bakar takut. Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Saya angkat, turun lagi. Saya angkat, turun lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, lasta minal khuyala. Kamu bukan termasuk orang-orang yang sombong. Ana tidak membahas perbedaan pendapat masalah lebih baik di atas mata kaki atau tidak ya. Tapi kalau pendapat ana pribadi ya lebih baik ya. Bukan menempatkan diri ana sebagai ulama yang ingin lebih baik, lebih bersih ya di atas mata kaki lah. Tapi kalau memang nggak ada larangan juga. Banyak ulama yang memakruhkan saja. Dan juga ada ulama yang mengharamkan musbil, isbal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau radhiyallahu taala anhum ketika dibaiat oleh kaum muslimin ya, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtama'a al-ansaru fi qubbah. Ketika setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ijtama'a ansar, orang-orang ansar berkumpul fi qubbah tu'rafu bi Sakifah Bani Sa'idah ya. Kubbah itu dalam arti kayak tempat apa ya, kayak aula tapi kayak dulu tuh kayak kubah dulu yang tempat orang duduk-duduk dulu tuh di Sakifah Bani Sa'idah ya, untuk berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Faqarra ra'yuhum ala mubaya'ati za'imihim Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah yang awalnya diusung oleh orang-orang Ansar sebagai khalifah, menerima Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kemudian walamma alima al-muhajirun biijtima'ihim, dan ketika orang-orang muhajirin ya mengetahui tentang perkumpulan itu,
asra'u ila Sakifah, mereka bersegera ke tempat Sakifah Bani Sa'idah, yataqaddamuhum Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah. Mereka langsung menuju Sakifah Bani Sa'idah, membawa Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah. Ini ketika mendengar Sa'ad bin Ubadah dicalonkan, ya. Tapi ujung-ujungnya Sa'ad bin Ubadah menyerahkan, ya, mengalah, ya. Faqala lahumul ansar minna amirun. Maka orang-orang Ansar setelah datang orang-orang Muhajirin, nah ini luar biasanya kaum muslimin ini, ya. Berbeda pendapat, akan tetapi ketika berkumpul menyelesaikan pendapat nggak saling berebut. Lebih baik saya yang jadi pemimpin. Oh, nggak bisa saya yang jadi pemimpin. Nggak bisa saya yang jadi pemimpin. Ya. Rebutan pemimpin itu. Begitu udah jadi, ketawa ketiwi. Ya. Rakyatnya lapar. Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, ya. Dia Amirul Mukminin pertama, pemimpin pertama yang mempunyai sunnah belusukan. Ya. Jadi kalau ada pemimpin yang belusukan sekarang telat. Ya. Umar bin Khattab belusukan tiap malam. Sampai ada, ya, perempuan di tenda nangis anaknya yang dimasak batu. Apa yang kamu masak wahai perempuan? Yang saya masak batu. Ya. Saya akan tuntut Umar. Anak saya lapar ini sampai tertidur, nangis. Mendengar hal itu Umar bin Khattab, yang jin, setan, iblis pun takut kepada Umar, maka Umar kembali ke rumahnya dan menggotong gandum. Ajudannya Umar, ya Amirul Mukminin, biar saya aja yang bawa. Apa jawaban Umar? Apakah kamu mau menanggung memikul dosa Umar bin Khattab di akhirat nanti? Itu Umar. Dan sampai dimasakkan gandum, perempuan itu nggak tahu bahwa itu Umar bin Khattab. Ini adalah sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Akhirnya mereka, orang-orang Ansar mengatakan, faqala lahumul ansar minna amirun wa minkum amir. Wastaddal jadalu wal khilaf. Orang-orang Ansar mengatakan, dari kelompokku amir dan dari kelompok kalian amir. Jadi ada dua amir. Jadi dua ada pemimpin. Kami memimpin Ansar, kalian memimpin Muhajirin. Wastaddal jadalu wal khilaf. Maka perdebatan dan perbedaan itu semakin sengit. Ya mereka kok bisa debat, Ustaz? Ya memang mereka sama seperti kita manusia. Akan tapi yang membedakan hanya iman mereka dengan iman kita jauh. Akhlak mereka dengan akhlak kita jauh. Perbedaan pandangan tersebut semakin menjadi-jadi. Kemudian wa khataba Abu Bakrin khutbatan, dan Abu Bakar berkhutbah dengan sebuah khutbah bayyana fiha al-hadaf al-asma' min ja'lil khilafah li Quraisyin. Abu Bakar itu memberikan khutbah yang kemarin kita sudah bahas, bahwa seorang khalifah itu hanya untuk orang Quraisy. Ya. Jadi khalifah itu harus untuk orang Quraisy. Khalifah ya. Khalifah ya, bukan pemimpin negara. Kalau pemimpin negara sekarang kan banyak yang tidak memakai syariat Islam, tapi kalau menggunakan syariat Islam harus Quraisy. Ya. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Jadi enaknya membahas kitab, kajian kitab itu runut. Ya. Jadi gak kaget belajarnya. Ya. Kok tiba-tiba begini? Ya. Kok tiba-tiba begini? Wah, kok tiba-tiba begini? Ya. Kalau bahas kitab itu enak, runut. Ya. Kemudian summa qala, kemudian berkata, nahnul umara wa antumul wuzara.
Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada mereka, nahnul umara, kami adalah pemimpin, wa antumul wuzara, dan kalian orang-orang Ansar adalah wazir. Apa wazir? Menteri atau wakil. Wala yadinul Arab illa li Quraisy wa qad raditu lakum ahadan hadaini rajulaini, yakni Umar bin Khattab wa Aba Ubaidah. Lihat ketawaduan sifat Abu Bakar As-Siddiq. Mengatakan wala yadinul Arab illa li Quraisy, dan Arab itu tidak akan beragama dengan Islam kecuali pemimpinnya adalah orang-orang Quraisy. Wa qad raditu, dan aku telah ridha lakum atas kalian ahadun hadaini rajulain. Aku ridha untuk kalian ini dua orang ini. Dia memundurkan dirinya. Enggak, ini saya untuk jadi khalifah. Memilih yakni Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar enggak mau. Abu Bakar malah memberikan isyarat yang harus menjadi pemimpin, kalau enggak Umar, ya Abu Ubaidah. Fanahadha Umar wa hassaman naza', dan Umar langsung berdiri dan menghentikan naza', perdebatan itu. Wa madda yadahu li Abi Bakar, dan langsung meraih tangan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Fabaya'ahu, dan maka langsung membaiat Abu Bakar As-Siddiq, wa tabi'ahu al-hadirun, dan orang-orang yang hadir itu mengikuti apa yang diperbuat oleh Umar bin Khattab. Ya, luar biasa urusan-urusan kepemimpinan ini, luar biasa. Ya. Jangankan kepemimpinannya, rakyatnya saja akan dimintain tanggung jawab nanti di yaumul akhirah. Ada rakyat kamu itu yang lapar, kamu kemana ketika perut rakyat kamu itu lapar? Kan dihisab. Itu ada rakyat kamu yang kemiskinan, yang penuh dengan hutang, gak bisa hidup. Apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan, ya, tanya sama menteri saya, jawabannya seperti itu. Ya aduh, repot kalau udah begitu kan. Kemudian wa dakhala al-masjid, dan setelah itu mereka keluar dari Bani Sakifah, dari Sakifah Bani Sa'idah menuju masjid. Wa baya'hun nas, dan manusia itu yang sedang menunggu hasil dari musyawarah itu membaiat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah, wa khataba fihim khutbatan. Ayyuhan nas, kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai sekalian manusia, wa qad wallaitu alaikum, aku telah wallaitu, ya, diberikan mandat, bahasanya ya, bukan apa namanya, bukan apa, memajukan diri saya sendiri, ya. Saya telah diberikan amanat untuk menjadi wali kepada kalian. Walastu bi khairikum, dan aku bukan orang yang paling baik di antara kalian. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq yang kebaikannya kita tulis satu buku, satu jilid, satu berjilid-jilid gak selesai kebaikannya, mengatakan seperti itu. Ada orang yang bukan seperti Abu Bakar, waduh, janjinya udah luar biasa, ya. Janji manis, sepah dibuang, ya. Udah kepilih, enggak kok, saya enggak pernah janji begitu. Ini kita harus belajar. Terus kalau kita sebagai umat Islam tidak belajar kepada sifat-sifat tawadhu yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mau belajar kemana kita? Ini pentingnya kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah
kehidupan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian fa in ahsantu fa'inuni, kalau aku berbuat baik maka bantulah aku. Kalau aku berbuat baik, fa'inuni, maka bantulah aku. Kemudian kalau aku benar, maka faqawwamuni, kalau aku benar maka kuatkanlah aku, berikanlah aku semangat, gitu. Kemudian mengatakan as-sidqu amanah wal kadzbul khiyanah. Ya. As-sidq, ya, kejujuran itu adalah amanah, wal kadzib itu adalah khiyanah. Ini sudah kita ma'ruf. Kemudian wad-dha'ifu fikum qawiyyu indi, dan orang-orang yang lemah di antara kalian, ya, qawiyyun indi, orang yang kuat di sisiku. Ini mengartikan bahwa orang-orang lemah yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali dalam memperjuangkan haknya itu kuat di sisi Abu Bakar As-Siddiq. Jangan takut dengan orang-orang yang zalim. Kemudian wal qawiyyu dha'ifu indi, dan orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempunyai kedudukan itu dhaif indi, lemah di sisiku. Ya. Kalau mereka melanggar hak saudaranya, tegas Abu Bakar ini, meskipun orangnya kurus, meskipun menggunakan baju melorot terus, ya, tegas Abu Bakar ini. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taalaan sampai panjang lebar, ya, menyampaikan khutbahnya itu, karena keterbatasan waktu kita ambil pentingnya aja. Wahathuhum fiha ala at-tamassuk bid-din, dan setelah khutbah itu beliau memberikan semangat di atas khutbahnya kepada manusia radhiyallahu taala anhum jami'an untuk at-tamassuk, berpegang erat kepada ad-din, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kejadian menarik, lebih menarik, tinggal berapa waktu lagi? Tinggal berapa waktu? Sepuluh menit. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Rasulullah mengutus pasukan siapa yang diutus oleh Rasulullah? Ada yang ingat? Yang masih 14 tahun diutus untuk menjadi panglima. Usama bin Zaid. Di tengah-tengah Usamah bin Zaid ini berjalan untuk berpatroli di wilayah Romawi, mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka berhenti. Abu Bakar tidak mau menghentikan pasukan yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhum, ini kebijakan politik pertama Abu Bakar. Ketika pertama kali dibaiat menjadi khalifah. Kayak kita bahas dulu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jahaza qabla wafatihi jaisan ila Syam bi qiyadati Usama bin Zaid. Sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah itu mengutus jaisan, pasukan ila Syam, ke negeri Syam, bi qiyadati Usama bin Zaid, di bawah komandonya Usamah bin Zaid. Wa amarahu, dan menyuruhnya, an yasira ila haitsu maqtalil walidih wa qad tuwfiya sallallahu alaihi wasallam qabla safaril jais. Dan Rasulullah SAW itu meninggal
sebelum pasukan itu pergi jauh, ya, masih dekat, ya. Fa asarahu ba'du ala Abi Bakar bi raddil jais wa irsalihi li qitalil murtaddin. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu diberikan masukan, fa asyara ba'dun ala Abu Bakar, ada yang memberikan masukan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengembalikan jais, ya, biradil jais wa irsal, dan mengutus jais itu kembali liqitalil murtaddin, untuk membunuh, untuk memerangi orang-orang yang murtad. Karena setelah wafatnya Rasul itu fitnah itu luar biasa, ya. Setelah Islam menyebar di seluruh jazirah Arab, masalah tidak selesai begitu saja. Ada orang-orang yang murtadin, ada orang-orang yang menolak bayar zakat. Faqala radhiyallahu ta'ala an, dan ini perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, demi Allah, la ahallu liwa'an aqadahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak halal bagiku untuk mengganti liwa, bendera yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah tetap diperintahkan oleh Rasulullah. Abu Bakar tidak mau merubah kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan saja wahai Usamah bin Zaid. Fatalabu minhu azla Usamah, ya, li sighari sinnihi. Ada beberapa sahabat yang menginginkan Abu Bakar untuk menurunkan Usamah bin Zaid dari posisi panglima perang. Karena apa? Li sighari sinni, karena umurnya masih kecil, masih muda, 14 tahun. 14 tahun sudah panglima perang, ya. Muhammad Al-Fatih 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinia, ya. Kita umur berapa tahun baru menaklukkan apa? Enggak menaklukkan apa-apa, ya. Nah, itu memang orang-orang terdahulu memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan pikiran, iman, dan fisik yang luar biasa. Kemudian wa tauliyatul jais man huwa asannu minhu, dan digantikan jais itu, pasukan itu, man huwa asannu minhu, siapa yang lebih matang, lebih tua umurnya dibanding Usamah bin Zaid. Apa yang disikapi oleh Abu Bakar mendengar saran tersebut? Faghadiba, maka Abu Bakar As-Siddiq marah. Wa qala la a'ziluhu wa qad wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah menurunkan Usamah bin Zaid menjadi panglima perang yang telah ditunjuk langsung oleh manusia yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sudah menunjuk orang, berarti apa? Itu pilihan terbaik. Ini pilihannya Rasul mau diganti. Makanya Abu Bakar marah. Faghadib. Faqala la a'ziluhu, aku tidak akan pernah menurunkannya. Waqad wallahu Rasulullah, dan telah Rasulullah memilihnya sebagai panglima perang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang murtadin dan orang-orang yang enggan membayar zakat, ya. Dengan pasukan yang lain, ya, dan orang-orang yang lain, karena panglima-panglima perang di zaman itu banyak, ya. Ada Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak, ya. Tapi Usamah tetap tidak diganggu-gugat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'an. Fasarul jais, pasukan berapa menit?
Udah habis. Oke, penutup. Fasarul jais, maka pasukan yang disiapkan khusus oleh Abu Bakar, tidak otak-atik pasukannya Usamah, mengumpulkan pasukan Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, wa aghara ala ahdafih, dan ahdaf, ya, ahdaf itu kayak apa ya, goals, tujuannya, ya, aghara ala ahdafihi, ya, wasaba wa ghanima, tujuannya jelas, untuk meredakan gerakan murtadin. Wa raja'a ilal Madinah dhafiran, pulang kembali ke Madinah atau berkumpul ke Madinah dhafiran, ya, dengan gagah perkasa, ya. Belum berperang aja berasanya udah menang, ya. Fa adkhala ru'ba fi qulubil murtaddin, dan kejadian ini pasukan yang dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, ya, itu mampu fa'adkhala ru'bah, memasukkan ar-ru'b, ketakutan di dalam hati orang-orang murtaddin. Jadi ada sebagian yang bertaubat, sebagian lagi disikat. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang qitalul murtaddin, ya, peperangan melawan orang-orang yang murtad, ya. Karena banyak setelah Rasul itu pasti, jadi gini, manusia itu sunnatullah, ketika panutannya wafat itu pasti terpecah, pasti terpecah. Islam ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, beda dengan agama-agama sebelumnya, ya. Ini pasti ada, ya. Kalau sudah Nabi, kalau dulu sahabat dikit berbeda pendapat tanya sama Rasul. Dan orang-orang murtad gak berani, orang-orang yang gak mau bayar zakat gak berani karena Rasulullah masih hidup. Tapi setelah Rasulullah meninggal, wah, mulai banyak itu, ya, yang ngaku dirinya sebagai nabi, ya, yang bikin ayat tentang kodok, ya, difda, ya, kodok dibuat ayat, ya. Ada itu Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan bahas qitalul murtaddin insyaallah di hari, ya, di pekan yang akan datang. Tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan berkah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.